Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ramdan Hidayat dari kelas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan, perkembangan dan belajar motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Terdapat berbagai jenis gerakan motorik, yaitu gerakan refleks, gerakan terprogram, gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus ini merupakan menulis, merangkai, melukis, berjinjit. Gerakan motorik kasar yaitu berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan, dan sebagainya. Hal yang banyak dipelajari adalah gerakan tangan seperti genggaman, gerakan menjerit atau menjepit. Koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari atau pemain alat musik. Pengendalian gerakan motorik. Dalam gerakan motorik dibagi menjadi 3, yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Pengertian dari gerak lokomotor di sini yaitu gerak yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat. Contohnya, gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Yang kedua, arti dari gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang ketiga, gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Dalam pembelajaran motorik ini juga terdapat alat-alat penerima informasi, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, proprioseptif atau rasa kinestik. Rasa kinestik ini adalah keistimewaan pada orang-orang tertentu yang lebih cepat memahami ilmu atau pelajaran dengan aktivitas dibandingkan membaca dan menghafal. Dan yang terakhir adalah indera taktil. Pengertian taktil adalah berkaitan dengan sentuhan atau rabaan. Dalam pembelajaran motorik di sini menjelaskan tentang gerak dan manusia. Gerak dan manusia merupakan suatu fenomena yang penuh misteri. Gerak adalah suatu yang ditampilkan oleh manusia secara nyata dan dapat diamati. Perilaku gerak atau motor behavior, yaitu teori gerak motor atau motor kontrol, adalah studi mengenai faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Belajar gerak atau motor learning merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak, atau bisa disebut juga motor skill. Yang ketiga, perkembangan gerak atau motor development. Dalam permainan sepak bola terdapat juga gerak dari belajar dan perkembangan motorik,
yaitu bahwa dalam perkembangan sepak bola, melalui gerak dapat terjadi komunikasi, interaksi, kegembiraan, dan kepuasan. Gerak yang dilakukan bukanlah merupakan gerak-gerak yang dilakukan secara sembarangan, melainkan merupakan gerak yang terlatih untuk mendapat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan gerak dalam mencapai tujuan. Kesimpulan tentang fungsi gerak bagi manusia. Melalui gerak, manusia berusaha untuk mendapat suatu kepuasan. Melalui gerak, manusia dapat merasakan suatu kegembiraan. Melalui gerak, manusia dapat berkomunikasi. Melalui gerak, manusia dapat berinteraksi. Melalui gerak, manusia dapat mempertahankan hidupnya. Melalui gerak, manusia juga dapat mengungkapkan perasaannya. Melalui gerak, manusia dapat menemukan identitas dirinya. Melalui gerak, manusia dapat mengukur hidupnya. Melalui gerak, manusia dapat memindahkan tubuhnya dari tempat tertentu ke tempat yang lain untuk mencapai tujuan. Dari segi kualitas yang dilakukan oleh manusia dapat dilihat dari perbedaan gerak yang terlihat untuk mendapat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan gerak dalam mencapai tujuan. Melalui gerak dapat memperoleh suatu pengakuan diri dari lingkungannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak lokomotor, locomotor skills. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu domain dari gerak dasar fundamental basic movement. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagian besar keterampilan lokomotor berkembang dari hasil dari tingkat kematangan tertentu, namun latihan dan pengalaman juga penting untuk mencapai kecakapan yang matang. Keterampilan lokomotor misalnya berlari cepat, mencongklang, meluncur, dan melompat lebih sulit dilakukan karena merupakan kombinasi dari pola-pola gerak dasar yang lain. Keterampilan lokomotor membentuk dasar atau landasan koordinasi gerak kasar, gross skill, dan melibatkan gerak otot besar. Gerakan-gerakan lokomotor adalah gerakan-gerakan yang pergi kemana saja. Para ahli mendefinisikan gerakan lokomotor sebagai gerakan-gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat atau mengembara dalam berbagai ruang, sehingga dalam bahasa Inggris disebut juga traveling. Ini tentunya merupakan kebalikan dari gerakan non-lokomotor, yang tidak menyebabkan tubuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan lokomotor merupakan dasar bagi perkembangan koordinasi gerakan yang melibatkan otot-otot besar, gross muscles, pertumbuhan otot, daya tahan dan stamina. Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Pada umumnya anak-anak kurang menyukai gerakan-gerakan ini dibanding kepada gerakan-gerakan lokomotor. Hal bisa dimaklumi mengingat sifat pergerakan dari keduanya memang berbeda dengan membawa cirinya masing-masing. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian gerakan non-lokomotor serta contohnya. Definisi gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah keterampilan yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari tempatnya, misalnya melenting, mendorong dan menarik. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak yang memakai kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan merenggang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat, memutar, mengocok, melingkar, melambungkan dan lain-lain. Keterampilan non-lokomotor adalah jenis keterampilan yang dilakukan dengan menggerakkan anggota badan yang melibatkan sendi dan otot dalam keadaan badan si pelaku menetap, statis, kaki tetap menumpu pada bidang tumpu atau tangan tetap berpegang pada pegangan. Contoh gerak non-lokomotor adalah
Mengulur menekuk mengayun bergoyang berbelok berputar meliuk mendorong mengangkat dan mendarat.